Pemirsa, pemerintah memutuskan merogoh uang 3 triliun rupiah lebih untuk menggelar operasi pasar minyak goreng. Mengapa langkah ini diambil dan tidak meminta pabrikan untuk memenuhi pasar dalam negeri? Informasi selengkapnya dalam Apa Kata Fakta. Nah, mana bang? Oh iya. Loh, segini 10.000. Iya kan sekarang minyaknya pada mahal-mahal, bahan bakunya pada mahal-mahal kan. Minyak goreng mahal. Emang berapa harga minyak goreng itu? 5.000 sebulan. 25.000? Iya. Ya ampun. Mahal bahan bakunya kan. Ya udah deh nih. Ini mah harganya 5.000. Duh pemirsa, tuh kan harga minyak goreng udah mulai mahal. Segini aja nih jajanan pinggir jalan aja harusnya 5.000, sekarang jadi 10.000. Kalau kayak gini ya semua makanan bisa jadi mahal. Gak mungkin nih. Tentunya harga minyak goreng yang mahal ini pastinya menyulitkan banyak orang ya. Gak cuma masyarakat biasa tapi pedagang juga terbebani. Langsung aja deh kita cari tahu kenapa ya harga minyak goreng bisa mahal. Kembalian saya mana bang? Ini. Oh ya udah oke. Ini mau 5.000 nih bang. Aduh, kalau saya jajan gorengan aja bisa semahal itu, gimana dengan rumah makan warteg ya? Kita coba cari tahu yuk. Halo Ibu, selamat siang. Saya Syafina. Mau ngobrol-ngobrol dulu boleh nggak? Boleh. Ya, mari Bu. Terima kasih. Bu Sofi ini kan sebagai pemilik warteg nih. Iya. Sekarang harga minyak goreng semua orang tahu lagi tinggi. Iya. Ibu mengalami nggak? Mengalami banget drastis naiknya dari harga 12 menjadi 14, 14, 16, sekarang jadi 20.000. Dari 12.000 sekarang di 20.000. Ada dampaknya nggak sih Bu ke jualan Ibu? Mungkin Iya. Ibu naikin harga dagangan atau gimana? Ya ada sih dampaknya, cuman aku naikin kan nggak bisa banyak ya Mbak, kalau namanya warteg, jadi naikinnya dikit-dikit. Naiknya paling. dikit-dikit. Siasatin kemahalan minyak gorengnya ini gimana nih? Apakah beli curahkah atau minyak jelantahnya jadi dipakai lagi atau gimana? Enggak sih, kita tetap pakai minyak kemasan, tapi minyak jelantah nggak ada, karena kita makanya biasanya belinya hampir 10 kilo sehari. Jadi dikurangin paling 8 kilo. Oh, jadi tapi nggak tetap punya minyak jelantah. kemasan. Iya. Oh, jelantah nggak dipakai, tapi Iya. tetap pakai kemasan. Iya. Cuman pembeliannya dikurangi. Iya, kita bagi-bagi. Iya. Biasanya belinya tuh kiloan apa literan? Kadang kalau lagi murah sih biasanya kiloan, kita kadang belinya 1 trigen, 15 kilo kan. Sekarang karena lagi mahal jadi kita beli kemasannya. Kalau ada yang promo-promo di Indomaret baru kita beli. Gitu. Berarti ngandelin promo aja ya. Berarti kalau sekarang nih lagi pakainya kemasan. Oh, kiloan. Iya. Yang jerigen. Enggak, yang kiloan aja. Oh, sekilo kiloan 20. kemasan. Iya. Oh, gitu. Ya wes deh kalau gitu. Makasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama. Nah, kalau di rumah makan sebelumnya, pemilik menyiasati dengan mengurangi jumlah minyak yang dibeli. Kira-kira kalau di rumah makan Padang ini gimana ya cara dia menyikapi kenaikan harga minyak goreng? Assalamualaikum, halo Mas. Waalaikumsalam, iya Mbak. Mas yang punya ini ya, Betul. rumah makan Iya. Padang ini? Iya, betul. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Yugo. Mas Hugo. Iya. Mas Hugo, ini chef mau tanya nih, kan sekarang Iya. harga minyak goreng lagi tinggi. Mas Betul. kena dampak nggak sih? Ya, untuk sekarang sih kena banget Mbak. Iya. Berapa harganya? Dari berapa ke Ya berapa? tadinya harganya 17, sekarang udah 19,5 per liter. 19,5 Iya. per liter. Iya. Biasanya? Biasanya kita langsung dikirim 2 dus kan. Heeh. 2 dus, 1 dus kan isinya 10 liter, 10 liter gitu. Heeh. Ya, kita tinggal ngatur-ngatur aja lah. Yang tadinya boros, yang agak murah, ya sekarang kita agak agak ngirit tapi tidak harus menjaga kualitas tetap kan. Iya, tetap jaga kualitas tapi harus ngirit. Harus ngirit, Sebelum iya. 17.000 pernah terendahnya berapa minyak Pernah goreng? terendahnya itu harga 14,5, 15,5. Oh, pernah. Berarti ini udah ngalamin hampir 2 kali Iya, kenaikan iya. kan? Oke, kalau gitu terima kasih Mas Hugo. Selamat bertugas kembali ya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kado awal tahun untuk keluarga di Indonesia, di mana harga minyak goreng melonjak tinggi, membebani pengeluaran rumah tangga.
Sampai dengan tanggal 10 Januari 2022, harga rata-rata minyak goreng nasional berada di angka Rp20.200 per kilogram. Contohnya di Gorontalo, harga minyak goreng mencapai Rp26.000 lebih per kilogramnya. Padahal harga acuan yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 hanyalah Rp11.000 per liter. Tentunya kenaikan ini disebabkan oleh beberapa alasan. Di antaranya adalah meningkatnya harga minyak nabati dunia. Kenaikan harga minyak goreng ini disebabkan oleh tingginya harga crude palm oil ataupun CPO. Belum lagi negara-negara produsen dari minyak goreng ini terkendala cuaca. Yang kedua adalah permintaan biodiesel untuk program B30. Pemerintah memiliki program B30 yaitu mewajibkan percampuran antara biodiesel 30% dan 70% untuk solar. Namun program B30 ini dinilai tidak lagi relevan, di mana saat ini harga CPO sedang tinggi, namun permintaan akan minyak juga tinggi. Dan yang terakhir adalah pandemi COVID-19. Tentunya ini menjadi kendala bagi sejumlah negara, khususnya Malaysia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dalam hal distribusi dan juga produksi. Pada November 2021, pemerintah Amerika Serikat sempat meminta beberapa negara sebagai konsumen minyak terbesar di dunia untuk melepaskan cadangan minyak yang dimilikinya. Di antaranya kepada negara Cina, Jepang, Korea Selatan, dan juga India. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan harga minyak serta pemulihan ekonomi global, di mana harga minyak diketahui sempat menyentuh level tertinggi pada Oktober 2021. Namun permintaan ini ditolak oleh Cina. Sementara Amerika Serikat sendiri telah melepaskan 50 juta barel dan Jepang juga akan melepaskan ratusan ribu kiloliter minyak cadangan yang dimilikinya ke pasar global. Ada kondisi berbeda pada kenaikan minyak goreng kali ini. Biasanya kenaikan harga terjadi mendekati Idul Fitri, namun kenaikan minyak goreng sudah dirasakan sejak September 2021 hingga saat ini. Lantas bagaimana tanggapan pakar ekonomi? Berikut penjelasannya. Tentunya minyak goreng yang ada di Indonesia sebagian besar itu adalah bahan baku diperoleh dari CPO atau crude palm oil, dari minyak kelapa sawit yang kemudian diolah. Nah, ini ada kaitannya dengan permintaan secara global di negara-negara tujuan utama ekspor, mau ke Eropa, kemudian ke China, ataupun juga ke daerah seperti India. Itu sekarang ketika ekonomi sudah mulai dilonggarkan, pandeminya saat itu sudah mulai mengalami penurunan, ada Omikron, tetapi Omikron ini tidak sampai menyebabkan total lockdown seperti pada waktu varian Delta. Implikasinya adalah permintaan industri maupun rumah tangga untuk bahan baku CPO itu meningkat signifikan. Jadi secara total memang minyak nabati ada kenaikan. Kemudian juga dari sisi penggunaan bahan baku minyak goreng CPO ini juga digunakan untuk kebutuhan energi, yaitu biodiesel. Biodiesel ini dipakai sebagai substitusi atau pengganti dari minyak bumi atau BBM. Nah, ini juga akhirnya mendorong juga kenaikan harga dari crude palm oil atau bahan baku minyak goreng. Itu yang terjadi ya, sehingga ini saling berkaitan antara penggunaan CPO baik untuk minyak goreng maupun juga untuk kebutuhan energi yang memang sedang naik. Kenaikan harga minyak goreng di Indonesia tentunya membingungkan sejumlah pihak sampai dengan pejabat negara. Bagaimana tidak? Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Namun harga minyak goreng di negara sendiri justru mahal. Nah, belum lama pemerintah menginformasikan akan menggelontorkan minyak goreng kemasan bersubsidi seharga Rp14.000 per liter. Dengan adanya subsidi ini, maka pemerintah akan melakukan penyesuaian harga acuan minyak goreng pada konsumen yang sebelumnya adalah Rp11.000 sesuai dengan Permen Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020. Dengan adanya subsidi ini juga nantinya akan ada regulasi terkait harga eceran tertinggi. Jadi Bapak Ibu, kita ini sedang melaunch 1,2 miliar liter. Jadi jumlahnya masif. Dan ini karena ini jumlahnya masif, kita mesti accountable. Nah, makanya ini masih tertunda. Kita akan coba tengah minggu ini untuk jalan, untuk mulai besok
supaya juga accountable. Jadi ini yang 1,2 miliar ini bukan hanya oleh BUMN tetapi juga oleh swasta nasional lainnya. Semua pasar ini 1,2 miliar ini akan dikasih untuk semua pasar. Tapi retail juga Pak? Semua retail. Jadi retail modern dan retail sederhana semua dapat dari 1,2 miliar tersebut. Solusi subsidi dari pemerintah dinilai hanya menyelesaikan masalah akhir atau masalah pada konsumen. Namun subsidi tidak menyelesaikan akar permasalahan yaitu harga minyak mentah yang tinggi. Maka beberapa pengamat ekonomi, solusi domestic market obligation atau DMO dapat dilakukan untuk mengendalikan harga minyak goreng. DMO umumnya dilakukan jika potensi produksi suatu komoditas berkurang. Namun dalam 10 tahun terakhir, produksi palm oil berada dalam tren peningkatan sehingga DMO tidak diterapkan pada minyak sawit. Terbaiknya adalah dengan domestic market obligation atau kewajiban untuk memasok di dalam negeri. Sehingga tidak dominan ekspor ketika negara sedang membutuhkan pasokan minyak goreng yang lebih stabil. Oke, nah itu mungkin nggak Pak untuk dilakukan? Saya kira mungkin ya, karena sudah ada best practice-nya di batubara. Dengan segala kekurangannya, kebijakan DMO mampu memberikan stabilitas terhadap pasokan kepada PLN. Nah, dalam konteks sawit, tentunya juga bisa diterapkan DMO untuk memasok kebutuhan bagi perusahaan minyak goreng. Jadi harus ada satu pasokannya dalam kontrak jangka panjang. Yang kedua, misalnya 25 sampai dengan 40% itu kewajiban untuk dipasok ke dalam negeri. Jadi tidak semua diekspor. Itu Sebenarnya pemirsa, kenaikan harga bahan pokok sudah sering kali terjadi setiap tahunnya mulai dari telur, cabai, hingga minyak goreng. Dan kenaikan ini disebabkan oleh beragam alasan. Ya, semoga saja rencana pemerintah untuk memberikan subsidi minyak goreng kemasan kepada masyarakat bisa segera terlaksana. Dan besar harapan seluruh masyarakat Indonesia agar pemerintah bisa lebih maksimal lagi menekan harga bahan pokok yang biasanya terjadi di saat-saat tertentu. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Jemi Jasin, Adi Suryananda, iNews melaporkan.